Selamat siang, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Untuk tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun Anda berada, yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki jalur pengisian aki pada motor Suzuki Thunder yang cepat lemah, drop, dan mati. Oke, dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita cek adalah nanti di jalur spool jalan dengan keluaran kiprok ya. Jadi kita pastikan nanti gunakan alat multitester di AC pol di angka 50, berapa keluaran arus dari spool jalannya dan berapa keluaran arus dari kiproknya. Jadi untuk jalur pengisian aki itu hanya di bagian spool jalan dan juga di bagian kiproknya. Oke, kita akan coba perdekat dulu dan hidupkan motornya ya. Ini kebetulan akinya sudah saya gantikan pakai yang baru. Karena kalau misalkan tidak dihidupkan, kita akan susah untuk melihat ukuran berapa pol AC ya, keluaran dari spoolnya. Oke, kita posisikan dulu untuk kameranya. Oke para brother semua, untuk tipe motor Suzuki Thunder ini CDI-nya memerlukan arus aki 12 volt ya. Jadi ketika aki itu drop, motor ini pasti mati dan sangat susah hidup ya. Oke, sekarang kita akan menentukan berapa ukuran pol AC dari spool jalannya. Nah, ini di motor Suzuki Thunder itu ada 3 keluaran spool pengisian. Nah ya, ini adalah kiproknya. Kita akan coba lepas dulu. Nah biasanya ini kabelnya warna kuning ya. Nah biasanya kabelnya warna kuning. Ini kita akan cek. Nah ini sudah dikasih tambahan kabel ya sama yang lain. Oke, kita cek dengan menggunakan multitester. Nah, kita posisikan di AC pol angka 50. Terus yang plus ini nanti kita tempelkan di salah satu kabel spool jalannya. Oke, yang min dari multitester kita tancapkan ke min atau ke negatif ya. Nah, ini kebetulan di sini ada yang namanya negatif atau masa. Oke, hitam garis putih ya, itu adalah masanya di motor Suzuki. Nah, kemudian para brother bisa dilihat di sini. Coba kameranya, Mas. Nah, kita coba tempel satu di sini. Nah, ini untuk jalur pengisian. Di jarumnya itu menandakan 5-6 pol AC ya. Nah, ini 6 pol AC. Oke, ini satu, berarti itu menandakan spool jalannya yang lemah. Nah, biasanya kalau misalkan ketika kita cek di pol AC 50, misalkan spool jalannya di angka 15 ke atas, berarti di angka 16 sampai 20 atau juga malahan lebih dari 20 sampai 30 ya. Untuk standarnya itu seharusnya di angka 12 sampai 15 pol AC. Nah, berarti di sini. Ini untuk standarnya. Oke, kalau ini nih lemah nih. Oke, ini satu. Kemudian yang kedua di gulungan spoolnya. Nah, ini malah lebih lemah nih. Ini di angka 2 pol ya, 2 pol AC. Oke. Terus coba yang ketiga. Nah, ini 5 pol AC ya para penonton. Nah, berarti sudah dipastikan penyebab pada motor ini itu tidak bisa ngisi di bagian jalur pengisian akinya ya, yang menyebabkan aki itu cepat tekor, drop, dan mati dikarenakan spool jalannya yang sudah lemah. Jadi mau tidak mau ini kita harus gulung ulang atau diganti spoolnya. Oke, kita akan coba untuk ganti dulu spoolnya ya para brother semua. Dan nanti untuk keluaran dari kiprok kita akan cek ya berapa arus keluaran yang menuju ke plus aki. Nanti kita akan cek langsung di plus akinya.
Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit jelaskan untuk di jalur pin soket kiprok. Nah, ini untuk merek atau tipenya ini yang masih original ya. Ya, barangkali para brother bisa lihat di sini. Ini kodenya. Nah, untuk jalur dari kiprok di sini ada 5 kabel. Nah, ini 3 hitam ya. Ini adalah jalur spool dari bawah ya, jadi jalur pengisian yang tidak yang sudah kita cek tadi bersama. Nah, berarti jalur yang ini ya. Nah, karena ini sudah disambung posisinya dengan warna merah. Ini aslinya adalah kabel warna kuning. Oke, jadi untuk ketiga kabel ini 1, 2, 3 ini adalah jalur pengisian. Nah, kemudian di sini ada kabel warna hitam garis putih. Ini adalah sebagai masanya kiprok. Nah, untuk kiproknya ini mempunyai masa ya. Jadi sekali lagi untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah masanya kiprok, jalur masa. Di kiprok ini sudah ada masanya. Nah, kemudian di sini kabel warna hitam garis merah ini adalah arus keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke plusnya aki. Oke, sekedar pengenalan, nanti kita akan cek kembali untuk berapa ukuran pol AC yang 3 ini ya. Setelah kita ganti spool jalannya, dan kita cek berapa ukuran pol DC kabel warna merah garis hitam ini yang menuju ke plus aki. Oke, kita akan coba ganti dulu untuk spool jalannya. Nah, ini untuk kodenya. Barangkali para brother semua ada yang mengalami masalah di motor Suzuki seperti ini, Suzuki Thunder. Nah, ini untuk penampakan di bagian spool jalannya atau statornya ya para brother semua. Nah, ini kelihatan konslet nih. Ini gosong hitam. Nah, coba ya. Oke, langsung aja kita coba ganti dengan yang baru ya. Dan nanti hasilnya kita akan cek bersama apakah bisa normal atau tidak untuk jalur pengisiannya. Oke, ini untuk bautnya sudah kita lepas. Nah, di sini kita tinggal tarik aja ya para brother semua. Terus ini, oh ini pakai lem besi nih. Waduh, ini pakai lem besi nih. Nah, ini posisinya nanti harus seperti ini ya cara pemasangannya. Ini kita tinggal tarik. Ini bisa dilihat ya para brother semua seperti ini. Ini bagian pulser menghadap ke arah ini ya. Nanti ketemu sama tonjokan tik pulsernya yang di ujung magnet. Nah, ini artinya yang di tik pulser magnet gitu. Oke, cara pemasangannya seperti ini ya. Oke, kita langsung pasangkan. Like, comment, subscribe.
Nah, seperti ini cara pemasangannya ya para brother semua. Oke, ini usahakan kencang. Kita akan langsung pasangkan dan nanti kita akan ukur berapa hasil pol AC yang menuju ke kiprok ya. Oke, kita pasangkan dulu. Oke, ini sudah saya rakit ya para brother semua. Nah, ini kabel dari spool 3 kuning. Ini kalau misalkan sudah tidak ada soketnya, ini bolak-balik bebas, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di kabel yang 2, yang biru sama hijau, ini adalah pulser, ini masuk menuju ke CDI langsung ya untuk jalur ini. Oke. Jadi untuk yang biru sama hijau ini adalah jalur pulser, positif dan negatifnya. Oke, kemudian untuk di jalur ini apa namanya, motor ini kita akan coba hidupkan ya. Ini tanpa menggunakan aki. Nah, biasanya kalau misalkan kiproknya bagus, ini tanpa menggunakan aki, motor ini pasti hidup ya, tidak akan ada masalah. Oke, kita pindahkan dulu kameranya. Nah, ini akinya tidak dipasang ya para brother semua. Berarti kalau misalkan sudah seperti ini untuk kiproknya masih tetap hidup ya. Dan biasanya ketika kita spoolnya sudah diganti, spool jalannya ini tidak hidup motornya, maka kiprok mengalami masalah atau sudah lemah. Oke, kita akan coba cek ukur di keluaran dari spool jalan dan keluaran dari kiproknya. Berarti yang ini nanti ya. Berapa pol AC dan berapa pol DC yang menuju ke aki, plusnya aki maksudnya. Oke, kita pindah lagi ke arah sebelah kiri. Oke, untuk pengecekan arusnya sekarang kita akan cek ya. Nah, ini di kisaran 50 volt AC. Terus yang negatif di multitester kita pasangkan ke negatif, kabel warna hitam garis putih. Terus yang ini kabel warna merah atau yang plusnya dari multitester kita tancapkan atau kita tempelkan ke kabel yang ketiga di bagian spoolnya yang ini. Oke, kita lihat di multitester. Kamera ya. Nah, ini para brother bisa dilihat berapa ukuran dari spoolnya. Oke, kita cek. Nah, ini di angka 12 13 ya. 12 13 14. Oke. Terus yang kedua kita cek. Nah, ini juga sama ya, 12 13. Terus yang terakhir kita coba. Nah, ini 12 13 14. Berarti untuk spoolnya dari bawah itu normal. Nah, untuk pengecekan di jalur keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke plus aki, kita bisa cek dari sini atau dari plusnya aki ya. Oke, kita posisikan di multitester di pol DC. Nah, di angka 50. Oke, kita tancapkan ke kabel warna hitam garis merah ya. Nah, yang negatifnya dari multitester tetap ya, kabel warna hitam garis putih ditancapkannya ke situ. Oke, bisa dilihat untuk jalur pengisiannya 15 volt DC. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka ini dipastikan aki yang tadinya ngedrop itu akan bisa ngisi kembali
Terus juga di motor ini pasti akan bisa hidup ya, sangat mudah hidupnya. Oke, kita akan coba cek untuk matikan dulu motornya. Oke, kita kontak kembali. Nah, ini lampu masih tetap menyala. Aki normal. Ini akinya yang tadi ya. Oke, jadi seperti itu para brother semua, penyebab dan cara memperbaiki aki pada motor Suzuki Thunder yang cepat lemah, drop, dan mati. Jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Oke, terima kasih dan salam otomotif. Kita cek akinya ya. Oke, kita akan cek untuk berapa volt DC di aki motor ini ya, yang tadinya sudah soak atau lemah. Nah, kita posisikan di volt DC untuk multitester. Yang negatif kita pasangkan ke negatif. Nah, ini. Terus yang plus dari multitester kita pasangkan ke plusnya aki. Nah, di sini para brother bisa dilihat berapa ukuran dari aki ini. Nah, ini kisaran 14 ya. Nah, ini 14 pas. Oke, jadi aki ini sudah bisa normal kembali.